Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadwal operasi listrik pada bulan Maret 2024 tanggal 12 sampai 15 ada rencana 4 tindakan operasi. Yang pertama ini mengapresiasi penumpang sebagai alat pemilih dengan batas putih menghubungi sudah teramat dengan operasi. Yang kedua PNOA 1 minore dengan adanya meiosis lupus dan besok pada riset rencana total Salpino Kemikentral dengan DPBC Dr. Ahmad Kemal. Yang ketiga poliinometer multiple sampai 5 tahun rencana stroskopi operatif DPBC terminal. Yang keempat dengan poliinometer multiple rencana stroskopi operatif DPBC terminal. Yang pertama usia 34 tahun. Boleh kita di highlight saja beberapa hal yang penting dari kasus ini, saya nggak mau dibacakan satu demi satu. Pasien ini datang dengan keluhan haid memanjang sejak 2 tahun, kemudian dia berobat ke rumah sakit Budi Asih, dikatakan ada minum. Kemudian di rumah sakit Budi Asih dilakukan tindakan operasi di bulan Mei 2022. Setelah operasi itu pasien mengeluh haidnya masih memanjang, kemudian dapat beberapa kali transfusi sampai di bulan Agustus itu didapatkan Hb4,7, kemudian dilakukan perawatan di rumah sakit Budi Asih dan dilakukan transfusi lagi sampai 4 kantong. Pasien ini mengeluh tidak ada nyeri haid, kemudian keluhan nyeri BAB dan BAK juga disangka. Pasien sudah menikah selama 5 tahun, kemudian berhubungan sampai saat ini pasien belum amin. Pada pemeriksaan fisiknya didapatkan korpus uteri terdapat 1 jari dari spesies, kemudian OU-nya tertutup. Pada pemeriksaan penunjang USG didapatkan gambaran uterus dengan ukuran 77 mm, volumenya 250. Kemudian didapatkan gambaran hipoekoid di korpus uteri anterior yang mendesak kapung uteri dengan ukuran 54 mm. Boleh saya dikasih tahu mana kapung uteri? Pakai pointer aja kayaknya. Nggak ada pointer. Kalau ada kapung uteri biasanya ada endometri. Di mana endometri? Dan biasanya kita tidak wajar menyampaikan kapung uteri dengan potongan seperti itu. Di mana kapung uteri? Nah, seperti saya katakan, tidak wajar menyatakan kapung uteri pada potongan seperti itu. Karena yang namanya kapung uteri kita selalu lihat mulai dari cervical canal sampai fundus. Itu namanya kapung uteri. Itu nggak bisa dibikin pada potongan melintang seperti itu. Jamie harus tahu, Jamie, karena kita mau tahu ini distorsinya seperti apa. Kalau mau kita tahu distorsi kapung uteri itu kita lihat dari panjang, bukan melintang seperti itu. Kalau melintang apa yang kita mau lihat? Cuma satu segmen. Kan kita mau lihat uterine cavity kan panjang dari fundus sampai internal os, kan itu yang namanya uterine cavity. Di mana uterine cavity? Karena saya nggak lihat ada laporan endometrial thickness. Di mana endometrial thickness? Ya, jadi percuma gambarnya dibolak-balik kalau kamu nggak lihat. Kamu lihat nggak uterine cavity-nya di mana? Kita membiasakan diri untuk tidak membaca laporan USG, tapi kita melihat foto. Bisa nggak diidentifikasi uterine cavity?
Nggak ada. Dan kamu puas dengan membaca laporan seperti itu? Jadi sebagai operator katakanlah, kalau nggak bisa lihat uterine cavity, apa yang mau kita? Jadi uterine cavity-nya distorted kemana? Kita nggak bisa sepenuhnya hanya membaca laporan USG tanpa ada bukti. Ini kan kita perlu melihat ini. Sekarang kepentingannya apa, saya tanya seperti ini. Kepentingannya apa kira-kira? Titik, apa kepentingannya? Dipasang dengan panel atau dok terkait dengan indikasi apakah penanganannya dibutuhkan dengan operasi atau tidak. Jadi USG itu akan menentukan apakah dia akan dioperasi atau tidak. Dilihat apakah ada distorsi daripada paku ini. Tadi kan sudah dilaporkan bahwa ada distorsi. Nah sekarang kepentingannya saya ngotot mau lihat uterine cavity-nya di mana nih, untuk apa sebenarnya? Atau kalian pikir nih dokter Kanadi cuma ngotot-ngotot aja nih, cari-cari kesalahan? Sebenarnya apa ininya? Kepentingannya sebagai tindakannya nanti dok, batasnya metodenya supaya tidak berusaha tidak merusak daripada paku ini. batas myomectomy. Saya pikir batas myomectomy sangat ditentukan pada saat intraoperatif. Kita nggak akan ekspektasi itu akan kita lakukan preoperatif. Saya apa sih pentingnya? Coba jangan distraksi dengan tulisan yang nggak jelas. Coba lihat gambar USG-nya aja, supaya kita sama-sama melihat, supaya kita bisa memperbaiki apa yang tidak sempurna. Sekarang apa yang penting dari gambar ini menurut? Ada yang mau komen? Ya. Kita harus menentukan kalau kelihatan kapurnya ketahuan myomnya itu di korpus posterior atau korpus anterior. Itu dia. Untuk operasinya. Masa kita nggak bisa melihat seperti itu? Kalau kita lihat seperti ini miomanya di anterior corpus atau di posterior corpus? Ini celaka kita kalau nggak tahu. Karena ini adalah surgical mapping namanya. Surgical mapping pada saat kita akan melakukan tindakan operasi, kita melakukan sayatan ini ada di anterior atau di posterior. Ini penting banget. Karena jangan kita ternyata miomanya di posterior, kita nyayatnya di anterior, ya kita nembus uterine cavity 2 kali. Ya itu konyol banget. Karena menembus uterine cavity pada tindakan uterine fibroid sebisa mungkin ya kita hanya di satu sisi. Ini kan banyak implikasi dalam melakukan cedera pada uterine cavity. Apa kira-kira jadi konsekuensi? Titik, apa konsekuensinya kira-kira? Asherman. Kenapa jadi Asherman ya? Hah? Kenapa? Jadi endometriumnya kenapa kalau kena? Endometrium sesuatu yang bisa diregenerasi bukan? Jadi kenapa jadi Asherman? Kan endometrium sesuatu yang datang pergi. Kenapa jadi, kalau terjadi Asherman umumnya kenapa? Dan apa hubungannya kalau kita menyayat uterine cavity? Boleh nggak kita menyayat uterine cavity? Hah? Boleh nggak? Boleh. Kenapa enggak? Boleh, dengan kesadaran itu. Kalau kita tidak bisa menghindari, kita menyayat uterine cavity boleh. Kamu pernah mendengar reseksi adenomiosis dengan cara Osada?
Di situ kan malah sengaja kita melakukan sayatan pada uterine cavity. Kalau enggak gimana kita tahu batasan adenomyosis? Karena satu jari kita harus berada di uterine cavity untuk merasakan kira-kira ketebalan yang harus kita preserve. Kalau enggak habis gitu. Karena adenomyosis kan tidak ada batasnya. Jadi artinya menyayat, menembus uterine cavity bukan sesuatu yang haram sebenarnya. Cuma maksud saya dalam hal seperti ini kira-kira uterine cavity apa yang perlu kita sampaikan kepada pasien kalau kita menyayat uterine cavity? Ini pertanyaan residen sebenarnya. Residen tahu? Resiko adisi. Sama dong tadi statementnya Asyam. Kenapa kamu berpikir addition? Karena ada kelukaan di endometrium. Yang kamu lukai bagian apanya? Dan endometrium itu apanya? Lihat ya, pasien ini belum hamil. Ya, kita tentunya selepas dari tindakan, kayaknya kita akan memasukkan program dalam fertility. Kita akan bikin dia hamil. Nah, apa konsekuensinya kalau kita melakukan sayatan pada uterine cavity dan kita mau membuat dia hamil? Ya, ruptur. Makanya dalam membuat perencanaan pada pasien ini nggak bisa hanya operasi terus lanjut dengan stimulasi atau induksi ovulasi, pasiennya hamil ruptur. Ini harus dilihat berapa lama kita akan berikan kesempatan uterine cavity untuk completely healing, karena itu menjadi sebuah locus minoris dibandingkan kalau kita melakukan penjahitan pada myometrium. Kan ini selalu biasa kita di laporan tindakan myomektomi kan selalu dinyatakan apakah tindakan myomektomi menembus uterine cavity atau enggak, itu ada artinya. Ya, bukan hanya sekedar rutin di dalam laporan kita menyampaikan itu, karena apalagi dalam program kita akan melakukan fertility program pasca tindakan operasi. Ya. Nah, ini saya agak concern ya. Kenapa? Ini dibilang di corpus luteum anterior. Anteriornya yang mana coba? Yang mana coba aja? Coba tuh. Nah, kalau dia asalnya dari anterior, kenapa kamu bilang uterine cavity-nya yang bawah itu? Ini benar di anterior. Kalau dia berasal dari anterior corpus, maka uterine cavity ada di belakang. Dia harus terdesaknya ke posterior. Nah, ini operator harus waspada nih kalau dia, karena bukan dia yang melakukan ultrasonografi. Ini percaya-percaya aja, karena nggak ada data. Ini endometrial thickness-nya mana ini? Nanti disayat di depan ternyata asalnya dari belakang. Aduh, 2 kali jebol itu uterine cavity. Ya, kalau saran saya sih coba lakukan USG ulang dulu, pastikan endometrial cavity-nya di mana. Ya, karena kalau membuat laporan tentang USG ginekologi, maka endometrial thickness ini wajib disampaikan. Nggak ada soalnya baik dalam potongan sagittal maupun transversal, nggak ada sama sekali. Kita nggak boleh hanya percaya begitu aja, harus kritis ya, apalagi bukan kita sendiri yang melakukan pemeriksaan ultrasonografinya ya, kita harus kritis ya. Ini uterine fibroid kelas berapa? Ini
Vakumnya nggak kelihatan Ada mungkin. yang ya itu yang makanya saya sangat concern dengan itu. Slide 10. Karena di sini hanya tapi dia bilang ada tebal endometrium 6,7 yang mana itu? Slide 10 ya. Oh, Yang mana? Tebal endometrium 6,7 mili itu yang mana? Gambar USG. Ini dibilang Vigo kelas berapa? Niomnya. Vigo kelas berapa, Jamie? Kalau dari USG ini 35. Vigo kelas 5. Tuh, Jamie. Berapa satu dia? Iya dong. Udah jelas dia mendistorsi uterine cavity, kenapa Vigo kelas 5? Kalau Vigo kelas 5 harusnya ke arah mana? Serosa. Kamu kosa? Nggak terbalik kamu. Serosa. Ada nggak disebut Vigo kelas berapa? Enggak juga. Karena buat kita ini penting. Ada yang punya ide nggak? Ini Vigo kelas berapa? Coba tadi yang ada vaskular. Kita coba lihat. Katakan kalau benar itu cervix di atas, fundus di bawah. Ini bisa kita lihat ya, ketebalan dinding anterior dengan posterior ini kurang lebih simetri. Iya, ini takutnya Vigo kelas 0. Ya cuma masalahnya pedikelnya kita nggak bisa lihat. Ya. Atau buruk-buruknya Vigo kelas 1. Nah, aku bilang kelas 5. Kelas 5 itu ke arah subserosum. Jangan terbalik dong. Ini kan nomenklatur internasional. Ini dari gambaran vaskularisasi ini mau lihat apa, Jenny? Gambaran feeding vessel. Feeding vessels. Ada nggak kira-kira informasi yang kita lihat? Gambaran yang di posterior. Yang mana yang kamu sebut feeding vessels? Ini mah bukan feeding vessels. Feeding vessels itu ada main blood vesselsnya, ada pembuluh darah yang besarnya. Ini mah bukan feeding vessels. Dan kalau kalian jeli, ini kalau lihat korpus ini ada celah. Ini ada celah. Ya. Mungkin benar ya, kalau ini anterior mungkin benar dia asalnya dari anterior. Ya karena ini ada celah. Jadi artinya dia tidak attach ke posterior corpus. Ya mungkin di situ itu. Bahwa ini mungkin ada di sisi anterior. Jadi saya pikir ya mungkin baiknya kita melakukan sayatan dari anterior. Ya, harus jeli lihat tuh, ada celahnya. Ya cuma saya penasaran aja, endometrial line 6,7 mili dari mana? Di mana itu? Gambarnya ada? Nggak ada. Oke, baik. Coba kembali ke slide yang pertama. Slide yang pertama terkait dengan masalah. Jadi pasien ini sudah
Ini kali kedua akan dilakukan tindakan myomectomy. Ada komentar tentang itu? Ada komentar? Dia dilakukan operasi tahun 2022, sekarang 2024 pasien dengan ada mioma uteri yang lain. Ada komentar? Mioma itu terjadi karena apa sih? Titik. Turun lagi. Kalif. rangsangan estrogen. Rangsangan estrogen. Kenapa rangsangan estrogen? Emang estrogen ada bikin apa di sana? Cita? Hipertrofi dari otot yang abnormal, tapi memang salah satu faktor mempercepat pertumbuhannya pasti ada aliran darah yang disupport sama estrogen. Kita endokrinologis, kita mau melihat fenomena ini dari sudut pandang seorang endokrinologis. Estrogen merangsang untuk proliferasi dari otot poros. Ada memicu proliferasi. Jadi estrogen. Jadi apakah Sally setuju kalau misalnya ini karena terkait dengan estrogen, maka kita bisa menekan estrogen dengan memberikan progestin? Seharusnya bisa. Jadi apakah setuju kalau misalnya di tahun 2022 post laparotomi myomectomy, maka sebaiknya pasien ini diberikan progestin treatment untuk mencegah recurrency, karena kita bisa lihat recurrency-nya cukup cepat. Mungkin karena pasiennya juga masih hamil waktu itu, jadi kalau kita tekan kemungkinan chance untuk hamilnya, dia mempertimbangkan masalah fertilitasnya. Ya sama saja, orang dengan endometriosis kan juga post operatif kan untuk mencegah rekurensi dia dianjurkan untuk melakukan medical treatment. Dan biasanya orang juga post laparotomi myomectomy juga nggak langsung kita suruh melakukan program kan. Jadi masih ada waktu untuk melakukan tindakan pencegahan rekurensi. Apakah kamu akan merekomendasikan untuk pemberian progestin pada kasus ini untuk mencegah rekurensi? Kalau mempertimbangkan dari memang efek estrogennya, iya akan. Iya akan. Oke. Terus gimana? Kalau saya sih melihat bahwa referensi pada pasien ini yang pertama karena 2 tahun, dan anggaplah bahwa operasi pertama memang sudah berhasil mengambil semua mioma uteri, maka pikirkan juga dari mitotic index dari miomanya. Jadi kalau minta laporan ke PA-nya mungkin kita bisa minta sertakan mitotic index dari masa mioma uteri tersebut. Apakah ada kemungkinan potensi untuk menjadi suatu keganasan? Tidak, katakan kalau misalnya kita lihat mitotic index lebih dari 10, maka sebenarnya ini lebih cenderung untuk kedepannya. Katakanlah si laboratorium PA memberikan data terkait dengan mitotic index, Ya. tampak kecenderungan untuk high proliferative index. Apakah Hydros akan memberikan progestin? Tidak, kalau untuk itunya tidak dok. Sekarang Enggak juga. Tidak, gimana dok? apa tidak diberikan itu? Enggak. Tidak. Enggak. Alasan? Alasannya karena progestin itu sendiri atau progesteron itu sendiri bisa merangsang perkembangan dari mioma itu sendiri, karena setelah kita ketahui bahwa pada mioma itu sendiri bukan hanya memiliki reseptor terhadap estrogen, tapi memiliki juga reseptor progesteron. Nah, kedua hal ini saling bersinergi untuk pertumbuhan dari miomanya itu sendiri. Boleh dijelaskan sinerginya seperti apa? Karena Sally bilang katanya estrogen yang bikin itu. Dia malah cenderung
akan memberikan progestin untuk menekan estrogen. Kalau kita lihat kan ada kerjasama antara estrogen dengan progesteron reseptor. Jadi di mana estrogen itu sendiri bisa merangsang pertumbuhan atau memperbanyak progesteron reseptor pada stroma dari mioma uteri. Dan Jadi kalau estrogen, kamu bicara dia akan bekerja pada Proliferasi. estrogen reseptor. ya, Terus efeknya apa? estrogen Oke, ini akan memiliki proliferasi. Terus apa lagi? dan estrogen itu merangsang reseptor, jumlah progesteron reseptor. Maka ini seperti di endometrium dia juga akan merangsang progesteron reseptor. Ya. Terus kemudian efek progesteron pada mioma. Nah, dia apa? Merangsang ke ini saya agak lupa. Growth factor dari progesteron itu. Jadi progesteron reseptor dan progesteron itu akan merangsang growth factor dari mioma yang berada di dalam stroma dari mioma. Basically kalau progesteron berkaitan dengan progesteron reseptor, maka apa efeknya terhadap estrogen reseptor? Tertekan. Sangat. Ya. Tapi kalau gitu, ini efeknya akan memicu apa? Growth. Dia akan melepaskan epidermal growth factor, dia akan melepaskan vascular endothelial growth factor, maka ini justru akan menunjang ini. Jadi nonsens kita kalau bicara bahwa mioma uteri itu sekarang hanya dikaitkan dengan hormon estrogen. Ya, dan jangan sekali-sekali memberikan progestin untuk tujuan menekan uterine fibroid. Ya, itu udah sangat ketinggalan zaman. Ya. Jadi jangan sekali-sekali ngasih di MPA, ngasih norepinephrine, ngasih MPA untuk mencegah rekurensi. Ya. Nah, jadi ini yang jelas bahwa ada interaksi justru antara estrogen dan progesteron. Dan kemudian apalagi teori yang berkaitan dengan uterine fibroid. Tadi Sita sudah menyampaikan mulai dia merambah ke jaringan dari uterine fibroid. Kalau kita kembali kepada histologi dari uterine fibroid, apa yang ditemukan? Tadi Sita menyatakan ada hipertrofi dari serabut-serabut otot miometrium. Ya. Dan kemudian apa lagi yang seharusnya ditemukan? Itu yang paling penting. Ya. Jadi selain dia akan memicu hiperplasi dari serabut otot, maka yang terpenting di sini ada matriks. Ya, karena apa? Hasil dari interaksi ini sekali lagi, growth factor itu akan masuk ke sini. Ya, ini layaknya sebuah kolam atau danau yang akan dipenuhi oleh growth factor. Nah, itulah sekarang kenapa tata laksana uterine fibroid sekarang bukan melihat lagi pada masalah hormon, tapi dia mulai merambah kepada bagaimana kita melakukan manipulasi pada matriks. Oke. Nah, itulah kenapa beberapa tahun yang lalu ada sebuah medical treatment untuk uterine fibroid. Apa namanya? Ulipristal itu nama ininya, tapi SPRM, ya, apa ini maksudnya nih? Selective progesteron reseptor modulator. Selective progesterone receptor modulator. Apa maksudnya? Yang kita kenal sebagai yang dipakai saatnya adalah ulipristal. Ini mekanisme kerjanya apa? SPRM sama seperti reseptor modulator yang lain,
maka sebenarnya dia bisa bersifat agonis dan atau antagonis pada reseptor progesteron, tergantung di mana dia terikat, di organ mana dia terikat gitu. Bagus. Ya, jadi kita lihat kata-katanya selektif, progesterone receptor, modulator. Modulator artinya either dia akan memicu agonistik effect atau antagonistik effect. Kenapa sebuah sperm dapat memicu agonis effect atau antagonis effect? Apa yang terjadi apabila dia berikatan dengan reseptor? Kita bicara molekuler sekarang. Ya, apa yang terjadi apabila hormon berikatan dengan reseptor? Secondary messengers. Ya boleh, tapi lebih spesifik apa? Kalau hormon steroid kan biasanya tidak menggunakan second messenger, karena kan dia langsung berikatan di dalam sitoplasma atau Kenapa dia nggak menggunakan second messenger sekarang? karena dia bisa langsung berdifusi ke dalam sel. Oke, jadi dia tidak berada di Di permukaan. permukaan reseptornya tidak ada. Tapi sekali lagi, steroid mechanism of action dibagi menjadi dua. Ya. Apa itu? Genomik sama non genomik. Genomic dan non genomic. Apa perbedaan antara genomic dan non genomic? Kalau genomik dia itu dia berikatan reseptornya itu tidak pada permukaan sel, dan kalau non genomik itu justru ada beberapa reseptor itu ada di permukaan sel tersebut. Yang rapid action genomic atau non genomic? Non genomik. Non genomic. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa sekarang kita tidak bisa lagi menyatakan bahwa steroid mechanism of action itu hanya berada pada reseptor intraseluler, karena tadi ada sebuah pandangan yang menyatakan bahwa struktur dari steroid hormone itu dapat menembus directly phospholipid bilayer dari outer dan inner membrane dari cells, sehingga dia langsung berinteraksi dengan reseptor, dan kemudian setelah terbentuk kompleks ligan antara steroid hormone dengan reseptornya, maka dia akan dibawa langsung directly ke nukleus, dan kemudian dia akan menduduki gene yang spesifik yang ada, yaitu promoter. Nah, disitulah yang kemudian mengaktifasikan transcription untuk menghasilkan messenger RNA dan seterusnya. Nah, akan tetapi pertanyaan, kenapa dia punya dualisme? Kok bisa bersifat agonis, kok bisa bersifat antagonis? Transkripsinya bisa koreksi atau activator. Sorry? Jadi apa bisa activator sehingga bekerja agonis, terus koreksor itu bekerja antagonis. Jadi makanya itulah yang disebut sebagai selektif. Jadi contohnya yang bisa kita lihat ya. Yang paling gampang contohnya adalah kalau kita menggunakan selektif estrogen reseptor monoid. Ya, misalnya pada kasus tamoxifen. Ya, tamoxifen apabila dia berinteraksi dengan estrogen reseptor pada breast, maka pada saat terjadi kompleks ligan estrogen dengan estrogen reseptornya, maka dia akan berikatan dengan cofactor. Nah, cofactornya ada dua. Ada cofactor yang sifatnya apa? Activator atau precursor. Ada dua jenis cofactor, yaitu activator dan inhibitor. Jadi tergantung pada jaringan. Apabila tamoxifen duduk pada estrogen reseptor pada breast, maka dia akan berikatan dengan cofactor inhibitor. Maka justru dia akan menahan tidak terjadi transkripsi. Maka tidak ada biological effect di situ. Maka dia bersifat anti-estrogen pada payudara. Akan tetapi pada saat dia duduk pada estrogen reseptor di endometrium, maka justru dia mengikat bukan co-inhibitory molecules tapi co-activatory molecules.
Maka disinilah justru dia bersifat estrogenik. Makanya kita sering banget mendapatkan katakanlah rujukan dari teman-teman spesialis head, neck, and breast saat mereka memberikan kemoterapi menggunakan tamoxifen. Tidak jarang pasien akan mengalami abnormal uterine bleeding akibat adanya penebalan endometrium. Ini adalah merupakan analogi yang paling gampang untuk menjelaskan tentang reseptor modulator ya pada jaringan yang spesifik. Nah, sama seperti ulipristal acetate, maka dia akan mengaktifkan co-inhibitory molecule, bukan co-activatory molecule pada progesterone reseptor di uterine fiber. Sperm yang lain apa? Yang juga banyak digunakan sehari-hari. Morning after pill itu isinya levonorgestrel. Apa itu merupakan sperm? Saya nggak ya. Pernah dengar RU48? Oh iya. Apa itu tujuan pemberian RU48 atau mifepristone? Untuk apa? Meskipun mungkin obatnya tidak ada di Indonesia, tapi kita sebagai endokrinologis harus tahu apa itu. Ya, biasanya kita untuk menterminasi kehamilan. Ya, makanya kalau di luar negeri kita kalau melakukan terminasi kanan, umumnya mereka mengkombinasi antara mifepristone dengan prostaglandin. Ya, itu akan sangat efektif. Ya, kalau di kita kan nggak boleh pakai mifepristone, sehingga kita seringkali hanya memberikan prostaglandin dan kemudian akibatnya tidak jarang ya tidak berhasil atau mungkin akan terjadi sisa. Ya karena apa? Mifepristone ini bekerja untuk menekan progesteron. Contoh progesteron adalah hormon yang memaintain kehamilan. Ya, inilah. Kalau cuma belajar pasien mioma di laboratorium biometri selesai kan pendek cerita. Tapi kalau kita lihat apa konsekuensinya. Nah, kalau misalnya pada pasien ini, kalau kita kembali kepada teori molekuler dari uterine fibroid, selain dari efek estrogen reseptor dan lain sebagainya, ada nggak yang pernah membaca tentang apa yang terjadi pada sel uterine fibroid? Ada sebuah penelitian yang memperlihatkan adanya aneuploidy dari kromosom. Ya. Dan kalau kita lihat antara satu uterine fibroid dengan uterine fibroid yang lain, kalau kita mendapatkan multiple uterine fibroid, maka pola aneuploidinya akan berbeda-beda. Jadi kelainan kromosom yang ada pada satu masa akan sangat berbeda dengan masa yang lain. Dan problem aneuploidy inilah yang juga bertanggung jawab dalam hilangnya regulasi mekanisme proliferasi. Ya. Uterine fibroid ini sebuah common things dalam daily practice, tapi saya seringkali kalau bertanya lebih dalam tentang uterine fibroid hampir tidak banyak yang memperhatikan, sehingga kita sering lihat bahwa uterine fibroid ini ya hanya kelihatannya sebatas tindakan bedah. Dan kalau kalian mau mencoba mengupdate apa yang terjadi pada medical treatment pada uterine fibroid, karena ini kan kita endokrinologis, jadi artinya kita harus kuat pada medical treatment. Nah, medical treatment pada uterine fibroid saat ini memang sedang mengalami stagnasi sejak ulipristal acetate ditarik dari peredaran. Kenapa? Liver toxicity. Jadi dia termasuk sebagai drug induced liver injury atau dikenal sebagai DILI. Ya. Nah, sekarang apa perkembangan berikutnya setelah ulipristal acetate tidak lagi digunakan sebagai medical treatment pada uterine fibroid? Maka sekarang bisa kita lihat bahwa para ahli sedang mencoba meneliti alternatif lain dari selective progesterone receptor modulator untuk kembali digunakan sebagai alternatif medical treatment pada
uterine fibroid. Ya. Ini yang kita harus pahami. Ya. Terus yang kedua, perkembangan terkait dengan Janaris antagonis. Waktu saya terakhir mengikuti World Congress in RCOG, mereka sudah mulai menempatkan Janaris antagonis sebagai salah satu medical treatment pada uterine fibroid, karena ini seringkali sangat dibutuhkan pada kasus-kasus terutama multiple uterine fibroid. Ya, kita lihat laporan dari Jack Doney yang menggunakan medical treatment pada kasus-kasus multiple uterine fibroid. Dia dapat mencoba men-save agar tidak terjadi kerusakan terlampau besar apabila kita melakukan multiple myomectomy. Nah, ini adalah merupakan hal yang sangat-sangat positif. Ya, jadi suatu saat mungkin nanti kita jangan selalu melihat bahwa operasi hanya satu-satunya opsi untuk ya. Jadi sekarang di World Congress itu telah disampaikan adanya Janaris antagonis ditambah dengan estradiol. Nah, jadi bisa kita lihat sekarang kita lagi menunggu-nunggu nih siapa perusahaan farmasi yang mau memasukkan Janaris antagonis plus estradiol. Menurut saya ini sebuah breakthrough ya, untuk terapi hormonal pada kasus-kasus estrogen dependent disease. Bahkan mungkin kalau kita lihat ini pun sudah diadopsi di guidelines untuk endometriosis Janaris antagonis. Oke. Baik, ada pertanyaan lain atau komentar? Tadi yang kita bahas, kenapa batas ini sudah pernah myomectomy dan dianggapnya misalnya sudah diangkat semua ya setelah pasien dan jelas sekarang kembali dari fisiologi yang tadi itu kira-kira apakah memang ada kelompokan sel myosit yang bertranslokasi yang bermutasi translokasi tadi yang terus kemudian dia baru tumbuh setelahnya itu sih untuk kita nggak bertanya nggak bisa sebenarnya kenapa kemudian pakai yang mana? Semua pakai probability pasti, karena kan kita nggak tahu data sebenarnya seperti apa. Seperti contohnya endometriosis rekuren pasca operasi. Nah, bisa dua kemungkinan, bahwa memang operasinya suboptimal sehingga kita tetap masih menyisakan ada bagian dari endometriosis, atau kita membiarkan terjadinya lagi terbentuknya lesi-lesi baru dari endometriosis. Karena kan kalau kita bicara rekurensi pada endometriosis, maka kita bicara dua hal, rekurensi pada simptom atau rekurensi pada lesi. Nah, kalau seperti ini kan rekurensinya pada lesi. Nah, kita nggak tahu apakah tindakan operasi yang 2022 itu ya secara optimal sudah benar-benar meyakini sudah mengangkat the whole uterine fibroid, atau apakah masih ada katakanlah uterine fibroid yang masih banyak meskipun ukurannya saat itu mungkin tidak terlihat secara makroskopik. Dan tadi sudah disampaikan bahwa salah satu mekanisme terjadinya uterine fibroid adalah karena kelainan kromosom yang diikuti dengan adanya exposure dari hormon estrogen dan progesteron. Kan selama post operatif tidak ada tindakan yang spesifik. Jadi memang ini seperti yang tadi disampaikan oleh Aidrus bahwa high index proliferation ini juga menjadi sesuatu hal yang patut kita waspadai. Makanya tadi kita bisa melihat di pemeriksaan ultrasonografi sudah dilakukan studi untuk memastikan bahwa tidak ada hipervaskularisasi pada massa sehingga kita bisa menyingkirkan kemungkinan adanya transformasi darah sarkoma. Ada lagi pertanyaan, komentar? Baik, kalau nggak ada kita masuk ke ini yang beneran miom submukosa yang dari hysteroscopy kemarin. belum, ini yang dari USG nih. Enggak, udah saya hysteroscopy pakainya.
Ini operasi Budi Asi itu kan? Oh iya betul. Oh, udah saya miom submukosa. Jadi Sering- ini tipe berapa nih? 1 atau 0? Kedua gede, tipe 2 tapi gede banget. Jadi intramural. Iya, tapi besar banget gitu. Jadi benar dari anterior ini. dari anterior. Dari anterior. Jadi waktu di histoskopi itu gede banget gitu. Karena aku tanya ini dari gambar USG-nya kita nggak jelas lihat intracavity. Itu yang di belakang itu. Ya di belakang paling terakhir ini. gitu. Di Paling belakang. ada celahnya. Tapi kan ada laporan tentang tebal endometrium 6,7 mili. Nah itu Ya ini Ibu Rahma ini udah saya histoskopi. Jadi kayaknya sih yang kejadian sering banget kejadian tuh kalau open surgery nggak cari location yang bener, submukos tuh sering banget ditinggal. Saya pernah tuh miom subseros 5 cm operasi pasiennya AUB subseros. oh ya. Iya, Karena atau kelihatan enggak, bukan subserous objin lain, terus masih bleeding pas dilihat ada submukos myoma. Itu sering banget sih kayak gitu. Jadi, Ya itulah makanya. Karena di intrakaviter kan kalau nggak hati-hati bisa miss. Saya ada pasien mau transfer HO, miomnya 1 cm. Miom bukan polyp ya. Bukan. Mungkin lebih kecil dari 1 cm. di simulasi bisa jadi gede juga sih. Makanya kan gitu. Tadi mungkin kecil. Oke. Ini ada pedicle? Nggak ada. Enggak. Benar-benar intramural ya. Jadi Makanya ini operasi dari atas. Mendesak banget ya. Itu 50% submukos ke- besar, Oh, submukos besar. besar. Ya emang harus kita dari atas, karena kalau dari bawah kompleks, seksinya nanti susah. berbahaya. Ini embeddednya mungkin lebih dari 50%. Iya, maksudnya untuk kita memang open ya. Kosong ya. Oke, baik. Ya, jadi nggak ada faktor gangguan fertility yang lain kan? Dia udah ada Anaknya workup. 2 kan? Anaknya 2 ya? Penol ya? Susah sih bleeding terus, gimana? Nanti sekalian aja kali kita tes. Jadi coba lihat kalau memungkinkan untuk diet test. Masturbasi dulu sih Bang. Kayaknya. Bagus juga buat ngewarnain kafumnya. Ya. Oke. Baik, kita maju ke kasus kedua. Pasien yang kedua punya M usia 41 tahun. Pasien ini rujukan di rumah sakit Kasih dengan mioma dan kista endometriosis. Pasien ini sejak mengatakan haid memanjang sejak 2 tahun yang lalu, haidnya 14 sampai 20 hari, sampai ganti pembaru 12 sampai 15 kali per hari. Kemudian pasien ini juga dari riwayat sambil pernikahan nunggu. 12 tahun, kemudian riwayat keguguran 1 kali di tahun 2013. Pasien dirujuk di RSCM untuk tata laksana lanjut. Di RSCM didapatkan Itu terlampau panjang. Kita coba menuju ke intinya aja. Baik. Jadi tindakan operasi ini dilakukan karena apa? Indikasi. pasien ini dengan ada adenomiosis, kemudian ada mioma uter intramural dan Kalau endometriosis. misalnya indikasinya karena adenomiosis dan mioma uteri, saya yakin dari sejak awal pasien datang itu sudah ada adenomiosis. Jadi saya yakin indikasinya bukan itu sih. Dari pemeriksaan ginekologinya didapatkan fokus uter itu membesar tinggi pusat. Jamie ngerti nggak? Pasien ini datang sudah dengan adenomiosis. Ya, kalau indikasi operasinya karena adenomiosis harusnya dari awal nggak sekarang. Nah dari cerita ini kira-kira bisa nggak disimpulkan kenapa ada decision untuk melakukan tindakan operatif? Itu yang kamu harusnya bisa mengekstrak dari cerita ini. Pasien ini sudah ada riwayat diberikan images, kemudian diberikan lagi images dengan baru itu sampai terakhir diberikan gabapentin dan pasien masih mengeluh dengan pain. Terus analisis kamu apa? Apakah pasien pasca diberikan Dynogest, pernah diberikan apalagi levonorgestrel, diberikan lagi apa?
Terus kamu bilang ada persistent pain. Nah, terus analisisnya apa? Sehingga pasien at the end diputuskan untuk tindakan operatif. Kamu harus nyambung idenya. Artinya kemungkinan apa yang bisa menjelaskan kenapa pasien ini tetap mengalami chronic pain meskipun medical treatment intervention sudah dilakukan. Sehingga berikutnya dibutuhkan sebuah intervensi yang sifatnya surgical. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan menceritakan pasiennya udah dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu, painnya nggak membaik maka operasi. Nggak begitu cara berpikir. Nggak coba kamu analisis. Kamu bukannya udah biasa menggunakan quadruple. Nah, jadi nggak usah ditampilkan labnya, tapi saya mau tahu gimana kamu menginterpretnya. Kalau dari quadruple terakhir itu radio sudah di 15,8. Nggak, saya nggak perlu dengar angkanya. Saya pengen tahu ini kamu apa. Tapi sebenarnya dari pemberian progestin itu sudah ada respon terapi dengan pemberian itu, tapi pada pasien ini masih ada keluhannya. Iya, terus kenapa masih ada keluhan? Masih ada mungkin beyond endometriosis. Dari mana kamu tahu ini beyond endometriosis pain? Pasien sudah diberikan gabapentin. Yang lain coba lihat, ada analisis nggak pasien ini sudah dengan beberapa kali pemberian medical treatment tapi tidak ada perbaikan pada chronic pain-nya. Kira-kira analisisnya ya. Baik, saya sebelumnya pasien ini sudah pas poli bulan lalu. Jadi pasien ini sebetulnya dengan pemberian gabapentin sudah tidak ada keluhan saat ini. Kemudian kita lihat juga dari quadruple test sudah bisa mencapai kadar ukur estrogenik dengan kadar terakhir itu 15, keluhan pain terkendali sebetulnya dengan penambahan gabapentin. Tapi untuk modalitas progresif pasien dapat dua dok, yaitu Demergence dan norepinephrine saat ini. Jadi pasien ini memilih untuk definitif treatment karena ya maksudnya meskipun keluhannya membaik tetap harus rutin mengkonsumsi. Berarti ada 5 obat yang dikonsumsi dalam 1 hari dok, dan itu harus ditunggu setiap minggu. Jadi sebenarnya secara medical terkendali dengan pemberian tambahan terakhir gabapentin yang keluar kronik tersebut. Jadi sambil menunggu definitif, jadi kita teruskan dulu setiap minggu. Oke, sekarang saya mau tanya, CA125 terakhir diperiksa kapan? Karena pada bulan November kita lihat CA125-nya masih berada di posisi 500. Sepertinya pas di Februari kita periksa sekali, tapi pada bulan terakhir itu banyak reagen yang sedang habis dok. Jadi mohon maaf mungkin tidak. Nggak ada data. Nggak ada. Oke. Ya, jadi itu Jamie, tolonglah sedikit diperdalam hal-hal seperti ini. Jadi membuat keputusan surgery itu atas dasar apa, itu yang paling penting. Ya. Kasus ini kan kalau dilihat dari medical treatment failure, ada nggak medical treatment failure? Nggak ada. Ya. Dan kalau kita lihat alur guidelines dari ASEA, dari Eropa, dari SEUD, coba lihat. First line adalah medical treatment, second line adalah surgical treatment. Dengan catatan apabila indikasinya kalau terjadi failure dari medical treatment. Jadi kamu harus mampu menjelaskan ya, kalau pasien akan dilakukan tindakan pembedahan itu reasonnya. Nah kalau kita lihat di sini, ini jelas reasonnya sosial. Ya pasien tidak tahan lagi menggunakan obat-obat yang cukup banyak. Akan tetapi kita juga harus pastikan apakah memang ini pasien juga mengalami beyond endometriotic pain. Karena beyond endometriotic pain diakibatkan karena neuroinflammation dan central maladaptation.
Jadi urusannya ada pada peripheral nerve fiber dan pada daerah thalamus. Apa yang terjadi pada peripheral nerve fiber? Pada kasus chronic pelvic pain pada endometriosis, apa yang terjadi? Demyelinasi. Terus apa lagi? Neuroinflammation, ya. Sehingga mekanisme apa yang terganggu dari nerve fiber perifer ini? Apa? Ya, tolong dijelaskan apa mekanismenya sehingga semua orang bisa paham. Karena ini juga penting buat ujian. Apa mekanisme yang terganggu pada peripheral nerve fiber? Pernah membaca tentang gate teori? Gate teori. Pernah baca? Jadi pada nociceptive nerve fiber ada yang disebut sebagai gate theory. Gate theory itu seperti pintu, ya. Jadi nggak semudah itu pain stimulus itu akan dilepaskan begitu saja sampai dorsal root ganglia sampai spinothalamic tract dan berakhir pada thalamus. Makanya kita bisa melihat, coba apa yang terjadi kalau orang kesakitan pada kakinya. Apa yang dia lakukan? Dia akan mengelus-ngelus. Kenapa? Karena dia mencoba untuk mengaktifkan nerve fiber tipe tertentu. Ya, kita tahu tipe apa yang umumnya ditemukan pada endometriosis? Type C. Ya. Nah, dengan menginisiasi nerve fiber tertentu, maka dia dapat mencoba menghambat, ya, stimulasi pain yang terjadi tadi. Nah, gate teori ini bisa tertutup. Tapi apabila terjadi kerusakan, maka gate teori ini atau gate ini sudah tidak bisa lagi. Ya, jadi mudah sekali dan diperparah dengan apa? Penurunan pain threshold. Ya, jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa kadangkala kalau pain yang beyond endometriosis, ya, itu sebenarnya stimulusnya udah nggak ada lagi. Cuma stimulus yang biasa-biasa masuk, akan tetapi karena pain thresholdnya menjadi rendah, maka dipersepsi sebagai adanya nyeri yang tidak berkesudahan. Ya, terus kemudian apa yang terjadi pada susunan saraf pusat? Terutama pada daerah thalamus. Menurut penelitian Asani di Amerika, dia melakukan pemeriksaan MRI dengan kontras pada chronic pelvic pain baik yang dipicu karena endometriosis maupun non endometriosis. Apa yang terjadi? Atrofi pada thalamus, ya. Karena biasanya susunan saraf pusat juga memiliki mekanisme untuk menetralisir nyeri, tapi karena dampak yang terus-menerus, maka ini menyebabkan terjadinya atrofi dan hilanglah mekanisme adaptasi. Makanya kita sering menyebutnya sebagai maladaptasi sentral. Jadi ada dua event yang umumnya terjadi pada pain beyond endometriosis, yaitu pada peripheral nerve fiber dan juga pada susunan saraf pusat. Nah, ini yang harus disampaikan pada pasien. Ya, apabila nanti post operatif pasien masih ada seperti rasa nyeri, maka pasien sudah tahu bahwa basically ini adalah merupakan konsekuensi dari beyond endometriosis pain. Jadi tindakan operasi kita memang hanya sekedar untuk menghilangkan sumber estrogen dan menghilangkan sumber darah menstruasi. Akan tetapi kita sadar bahwa tidak semua lesi endometriosis bisa terambil. Ya.
Siapa yang ngikutin pasien post HTSOB dengan sekarang ada massa pada tunggul vagina? Ya. Kita bisa belajar di situ. Pasien post HTSOB dan kemudian tumbuh ada massa di tunggul vagina dan pasien sampai sekarang nggak pernah bebas nyeri. Ya. Jadi kita jangan sampai ya istilahnya ya overconfidence bahwa HTSOB ini akan menyelesaikan semua. Ya. Itu contoh udah jelas itu. Ya. Dan juga jangan menyisakan apapun. Saya pikir juga salah satu kasus kita di Poli ada apa? Post HTSOS. Dan sekarang dia punya kista endometriosis di ovarium kali. Jadi konyol sekali. Ya. Jadi ya. Dok, ada pertanyaan dok. Kalau misalnya pada kasus ini kan kita memberikan gabapentin, sebetulnya keluhan painnya juga teratasi. Sehingga apakah kita bisa sedikit ada assurance ke pasien bahwa mungkin painnya memang masih bersumber dari lesinya dan bukan yang karena efek maladaptasi, karena dengan gabapentin sudah teratasi. Bisa, tapi sekali lagi apakah mengubah mindset orang ini cukup untuk mengatasi nyerinya atau enggak? Ya mungkin kita harus tetap, kalau memang secara objektif memang ada, ya kita coba berikan ya. Saya nggak tahu, nanti ada teman kita dari akupuncture akan memberikan sedikit sosialisasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Kita coba lihat apakah ini bisa menjadi apa additional treatment dari treatment common treatment yang kita lakukan. Ya, jadi ya. Oke, 2 minggu lalu kita ada yang adenosis besar itu, dan pasiennya memilih satu ovariumnya ditinggal. Karena kan masih normal, itu follow up-nya kita hanya Ya. USG. Oke. Kita harus pastikan pada pasien alasannya apa. Dia mau meninggalkan ovari. Ada alasan tertentu. Ya, saat itu sih pasiennya karena masih onat dan umurnya 40 tahun awal, dan dari concern dia tetap memilih ovariumnya deh. Oke. Sekarang kalau kita berasumsi seperti itu, kira-kira ada opsi nggak yang kita bisa tawarkan pada pasien? Misalnya pasien hanya memiliki pemahaman atau mindset bahwa dia saat ini masih early 40, maka definitive treatment buat dia mungkin sesuatu yang scary, karena dia berpikir bahwa kemungkinan dia akan masuk ke dalam post-menopause condition. Nah, sebagai dokter, kira-kira apa yang bisa kalian jelaskan? Konsekuensi antara meninggalkan dan mengangkat ovari. Menurut saya itu yang kita harus belajar dalam memberikan opsi pada pasien. Nah, katakanlah seperti tadi, kasus yang Anda kita bisa gunakan sebagai sebuah ilustrasi bahwa dengan meninggalkan ovari bukan berarti bahwa everything itu solved. Apalagi kita membiarkan ya tidak ada terapi tambahan, ya kan? Karena ovarium masih tetap memberikan estradiol atau estrogen. Nah, apakah kita yakin kita sudah mengangkat the whole endometriotic lesion? Karena kadangkala ada lesi-lesi yang sangat mikro dan kadangkala juga tidak tertangkap secara makroskopik. Dan ini tentu potensi dapat bertumbuh. Itulah kenapa konsep dalam terapi endometriosis kan bukan menekan estrogennya habis-habisan, tapi menempatkan estrogennya pada level therapeutic window. Ini konsepnya sih. Jadi artinya boleh-boleh saja kalau dia mau mempertahankan ovariumnya, tapi dengan kesadaran bahwa kita tidak membolehkan dia untuk ovariumnya itu berfungsi secara maksimal atau optimal. Kan dia masih folikulogenesis, masih ovulasi meskipun tidak menstruasi. Tapi kan ini kadar estradiolnya tinggi sekali, karena pada folikel dominan berapa kadar estradiol yang potensi dihasilkan oleh ovari? Sampai sekitar 200 pikogram.
Ya, secara kita menginginkan ovarium itu cukup hanya kadar estradionnya antara 30 sampai 50 pikogram. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat berisiko. Artinya kalaupun dia mau meninggalkan ovarium, ya artinya kita masih ingin tetap memberikan progestin treatment. Ya, itu hal yang pertama mungkin kita bisa diskusikan dengan pasien, ya, untuk mencegah kemungkinan rekarensi, baik rekarensi lesi maupun rekarensi simptom. Berarti nanti pas operasinya mulai dari bulan pertama udah langsung. Iya. Iya. Karena sangat recommended ya bahwa every surgical procedure should follow dengan medical treatment untuk mencegah rekarensi. Terus yang kedua, opsi kedua, katakanlah dia ambil ovarium. Tentu kita menempatkan dia pada kondisi menopause, surgical menopause atau iatrogenic menopause. Nah, kalau dia di early 40 menurut epidemiologi, apakah wajar seorang perempuan di early 40 mengalami menopause? Wajar atau tidak? Wajar. Kalau kalian katakan tidak wajar, maka kenapa kalian tidak menggunakan early menopause pada pasien ini? Kapan early menopause definisi? Sebelum 40 tahun. Datang dari mana itu definisi? Sebelum 40 tahun baru bisa kita katakan early menopause. Karena iya definisi, tapi definisi kan ada latar belakangnya. Epidemiologi. Berapa persen orang akan mengalami menopause di bawah usia 40 tahun? Makanya kalian baca stroke. Ya. Tahu stroke? Ya. Hanya kurang dari 1% perempuan akan mengalami menopause di bawah usia 40 tahun. Jadi makanya kalau sampai ada orang menopause di bawah usia 40 tahun, maka dianggap sebagai early menopause. Jadi saya sih merasa wajar-wajar aja orang kalau di atas usia 40 tahun menopause. Kenapa harus dipermasalahkan? Karena secara epidemiologi itu masih dianggap sebagai hal yang wajar. Ya. Maksudnya itu tidak perlu diberikan. Jadi kalau Enggak, maksud saya gini, kan ada orang yang berpandangan kenapa kita harus secara radikal mengangkat ovarium pada early 40. Kita kan tidak akan menyatakan dia early menopause. Kita menggunakan definisi early menopause pada kasus kurang dari 40 tahun. Tapi kan konsekuensinya adalah pasien ini kemungkinan akan mengalami climacteric symptoms. Nah, sekarang saya tanya, kalau menghadapi climacteric symptoms, ya, apakah ini menjadi suatu masalah atau tidak? Masalah. Masih ada mengeluh jadi masalah. Ya, mengeluh. Oke, kamu lebih memilih untuk berhadapan dengan climacteric symptoms atau kamu berhadapan dengan recurrency dari endometriosis? Ya nggak tahu, itu pandangan masing-masing. Tapi dok, kalau misalnya dia kita kan biasa ngasih HRT dok, HRT bisa Itulah kenapa kamu tahu nggak gambar itu dibuat oleh siapa? Gambar therapeutic window itu dibuat oleh siapa? Barbieri. Ya. Barbieri adalah salah seorang pakar menopause, asal kamu tahu. Dan kemudian dia menganalogikannya therapeutic window itu dengan apa? Isu apa? Osteoporosis. Ya. Jadi dia katakan pada therapeutic window antara 30 sampai 50 pikogram per mil adalah sebuah kadar hormon estrogen yang cukup untuk menekan endometriosis, tapi masih aman untuk menjaga perempuan dari bahaya osteoporosis. Nah, jadi yang ngomong itu ahli menopause, bukan ahli endometriosis. Ya. Jadi pada early 40 misalnya tesopin sudah akan ikut endometriosis,
kita tunggu Nah, atau kita pantau estradiol, Oke. kita langsung kasih Itu insulin. pertanyaan yang banyak ditanyakan bukan hanya pada kasus endometriosis. Sekarang saya tanya. Saya waktu itu pernah menjadi co-moderator dari sebuah session di Asia Pacific Menopause Federation. Ada seorang pembicara dari US yang menggambarkan nurse study. Di US itu tindakan histerektomi itu sangat liberal. Ya. Kasus-kasus uterine fibroid ini adalah kasus yang merupakan penyumbang terbanyak dari kasus histerektomi. Ya. Nah, pada kasus ini kemudian dimonitor ya antara yang di histerektomi saja dengan histerektomi plus SOB. Ya. Apa yang terjadi beberapa tahun kalau tidak salah dalam kurun waktu 5 tahun post histerektomi atau histerektomi plus SOB, incidensi kardiovaskular. Ya. Meskipun orang selalu mempertanyakan benar nggak sih uterus menghasilkan prostasitu, tapi bisa kita lihat, ya tren blood pressure akan cenderung naik. Ya, disitulah kemungkinan diagnosis prostasitu. Hipotesis tentang prostasitu. Kalau estrogen apa? Terhadap vaskuler. Langsung diadaptasi, Dengan cara? melepas. Dengan cara? Bersyukurlah cewek-cewek yang masih menstruasi, karena kamu masih Gak pakai takut. Emang udah enggak? HRT-nya. Tahu nggak ya? Kalau tadi tidak mental efek positif. Androgen loh ini dok, masa Androgen. Karena dia estrogen akan memproteksi blood vessels, dan itu melalui rilis dari nitric oxide atau NO. Ya, jadi makanya jarang sekali kita menemukan ada cardiovascular accident, hipertensi dan lain sebagainya kalau nggak ada sesuatu nggak ada sesuatu yang lain. Nah, jadi sekali lagi pada pasien itu menurut saya worth it untuk didiskusikan opsinya. Apakah kamu akan meninggalkan ovarium dengan risiko kita masih akan kemungkinan menghadapi recurrency, baik recurrency symptoms maupun recurrency lesi, atau kita angkat semuanya tapi kita menghadapi problem klimakterik yang kita bisa berikan estrogen replacement. Apa prinsip estrogen replacement? Pada kasus yang sifatnya iatrogenik tadi belum terjawab, itu pertanyaannya Angga. Ada yang mau kasih komen? Start low dose. Oke, bagus. Pertama, start as low as possible. Berapa itu yang disebut as low as possible? Sorry? Untuk estradiol Valera 1 mg. Estradiol Valera Iya, 0,5 mg. Bagaimana dengan conjugated equinestrogen? 0,3. 0,3 mg. Oke. Nah, sekarang apalagi selain itu? durasinya Kita akan memonitor tadi si Barbieri udah bilang, pokoknya jangan sampai lebih rendah dari 30. Kamu bagus sih akan mencegah endometriosisnya, tapi osteoporosisnya. Kenapa? Gimana mekanisme osteoporosis pada estrogen? Estrogen memicu osteoblast. Estrogen akan Sorry. Stimulasi osteoblast. ya, bicaranya yang runut dong, jangan satu-satu. Gimana? prinsipnya estrogen akan sebetulnya kalau ada estrogen, osteoblast akan lebih sedikit dibandingkan osteoblast, jadi Akan lebih sedikit. pokoknya Mungkin Angga harus menyampaikan kepada saya apa yang disebut sebagai konsep bone turnover. Apa artinya bone turnover?
Ujian kapan? Juli. Tahun ini kan. Agak sih Juli. Ya, coba jelaskan bondar over. Satu station pasti menopause akan keluar. Jadi apabila kadar kalsium di dalam tulang itu berkurang, akan dilakukan resorpsi. Salah. Bondar over nggak menjelaskannya, nggak ada urusannya sama kalsium. Ayo terus. Coba kita tanya tamu-tamu kita. Bond turnover. Ada bosnya di sana. Gimana, Man? Oke, bone turnover kita berbicara tentang aktivitas dari dua sel, which is ada osteoblast dan osteoklas. Apa sih yang membedakan antara keduanya? Oke, fungsinya. Osteoblast adalah bone formation, osteoklas adalah bone resorption. Tapi yang harus kalian ketahui adalah kecepatan kerja osteoklas jauh lebih tinggi daripada kecepatan kerja dari osteoblast. Jadi bisa kita lihat bone resorption bisa terjadi dalam kurun waktu hanya 3 minggu, sementara bone formation harus dilakukan paling tidak 3 bulan. Nah dari situ kalian bisa lihat udah gak seimbang nih antara bone formation dengan bone resorption. Ya, itulah kenapa kalau ada sebuah katakanlah faktor yang akan mengganggu, maka dengan sangat mudah tulang itu akan kehilangan densitas. Ya. Nah, estrogen jelas akan memicu aktivitas bone formation. Ya. Artinya dengan gangguan kecepatan resorpsi dan formasi, tetap kita bisa lihat bahwa kepadatan mineral tulang secara signifikan akan meningkat secara linier dan mencapai puncaknya di usia 30 tahun. Ya. Itu yang paling penting harus kalian tahu. Nah, jadi terjadinya osteoporosis sangat tergantung kepada peak bone mass, tercapai atau enggak. Ya. Kalau nggak tercapai, tabungannya minim. Ya. Sehingga apabila ke depannya estrogennya mulai turun, maka aktivitas bone formation akan menurun, maka aktivitas osteoklas makin mendominasi. Nah, kalau cadangan kepadatan mineral tulang sangat minimal, maka risiko osteoporosis jelas ada di sana. Ya. Oke, jadi bisa didiskusikan dengan pasien ya, Sita ya. Jadi ya nanti didiskusikan dengan baik sehingga pasien benar-benar memahami secara ya. Tambahan satu lagi, kemarin kasus di Poli juga, dia pasien dengan adenomyosis endometriosis pasca hysterektomi dengan keluhan hot flashes. Jadi kita hot flashes pada usia 42-43 tahun, dia melakukan tindakan defib sekitar 3-4 bulan yang lalu. Jadi kita berikan terapi dengan estradiol telaherat, dan juga pada kasus endometriosis kita harus menambahkan progestin dok, karena sudah evidence jika hanya estradiol saja tanpa progestin pada kasus endometriosis, meskipun sudah definitif surgery masih ada resiko untuk malignant transformation. Jadi progestinnya untuk mencegah transformasi malignan dari potential endometriosis itu. Tapi potensial endometriosis yang mungkin terjadi apa kira-kira? Karena kan udah HTSOB. Iya, kita mungkin residual lesions dari yang di superficial, tapi intinya yang saya belum baca secara mendalam, tapi di combine dengan progestin, baik dari sequential atau continuous. Kalau pada prinsip saya sih, menurut saya boleh di combine.
Tapi menurut saya isu terkait dengan transformation ke arah malignancy umumnya kalau kita masih ada ovari. Ya. Tapi artinya kalau menurut saya di sini kita bisa lihat bahwa either kita mengendalikan estrogen ini dengan progestin atau kita mengendalikan kadar estradiol dengan mengadjust dosis estradiol. Ya saya masih bisa melakukan either seperti itu. Ya artinya kalau memang kita bisa memberikan estradiol as low as possible dan kita bisa memonitor kadar estradiolnya dan dia berada pada therapeutic window, saya pikir mungkin progestin masih tanda tanya ya, apakah kita butuhkan atau tidak. Ya. Tiganya menopause dan kemudian di SD juga itu memang ada yang bilang ada yang sudah diangkat karena HTSOB karena kasus endometriosis kita memberikan progestin walaupun sudah tidak ada untuk mentransform sel-sel endometriosis tadi supaya tidak transformasi lagi. Iya, jadi sekali lagi ya, menurut saya sih saya nggak ada against dengan statement yang satu itu, ya. Tapi yang kedua yang mungkin perlu kita pikirkan juga, apakah ada opsi kita memberikan estradiol secara adjustable, artinya kita memonitor kadarnya. Enggak, maksud saya gini loh. Kita kalau terpaku hanya dengan guidelines, nanti kita kaku pikirannya. Tapi kita mencoba mencari konsep di belakangnya. Gitu loh maksud saya. Nanti takutnya gitu, terkunci. Nanti kalau nggak ada apa-apa, nanti kita nggak bisa apa-apa. Ya. Kalau question dong. Kalau ini pada kasus bukan yang early cervical menopause itu kita berikan misalnya di usia 40 atau awal 40, ketika kita berikan estradiol toleran dan mungkin pasti merasa keluhan hot flash itu teratasi dok. Tapi kadar estradiol sebetulnya masih dalam range agak rendah, misalnya di bawah 30 mikrogram. Apakah ada kebutuhan kita untuk menambahkan adjust sehingga dia tetap berada antara range 30-50 dengan rasionalisasi untuk bone protection? Atau kita sekedar keluhan hot flashes teratasi, ya sudah gitu. Karena kalau menurut guidelines kan sebetulnya pemberian HRT terutama untuk simptomatik yang untuk keluhan hot flashes itu. Ya sekali lagi kalau kita bicara menjaga bone mineral density, apakah hanya harus hormon? Harusnya apa lagi? Physical. Itu kalau kata orang sport medicine atau rehab medik. Enggak, sekarang kita dari sudut pandang endokrin. Saya enggak against dengan itu, silakan aja. Kalian mereka senam osteoporosis, tapi ingat ya, senam itu tujuannya apa? Prevention atau treatment. Prevention. Nah, kalau prevention artinya kamu harus berada di posisi di mana iya, BMD-nya masih normal. Tapi kalau BMD-nya udah anjlok, kamu harus apa? Enggak, jangan sebut itunya dulu, tapi anti-resorptive agent namanya. Ya. Makanya ilmu menopause-nya harus agak di-upgrade lah. Ya. Ya. Anti-resorptive agent, ya. Nah, yang sering kita gunakan adalah bifosfonat. Ya. Nah, tentu macam-macam lah, silakan kalian mau gunakan alendronat atau whatsoever yang mana silakan. Ya, jadi sekali lagi kalau concern kita terkait dengan adanya isu osteoporosis dan kita tidak ingin menggunakan estradiol karena berbagai alasan, kita nggak harus pakai hormon. Kita bisa menggunakan anti-resorptive agent. Kerja bifosfonat? Ya, dia akan menghambat aktivitas osteoklas. Ya. Tapi oke, silakan kalian baca pathway. Nah, tadi tergelitik pertanyaan Darel, hot flash adalah merupakan simptom yang paling banyak ditemukan pada early stage of menopause. Ya.
mekanisme please, yang mau ujian. Selain terkait neurotransmitter, tapi kemudian juga kita ada window ada termogenik. Ya, gimana menjelaskannya? Nggak bisa. Harus jelaskan. Menjelaskan itu artinya kayak kamu bicara sama orang yang nggak ngerti. Jadi kalau yang saya baca dok, itu kalau pada wanita itu ya pada wanita itu ada sweating threshold sama shivering threshold. Nah yang di tengah-tengah itu yang disebut dengan thermoneutral. Nah pada wanita menopause, thermoneutral itu antara sweating threshold dengan shivering threshold itu semakin menyempit. Maka dari itu pada wanita yang pasca menopause dia akan lebih mudah tereksitasi dengan suhu yang peningkatan suhu maksudnya. Dengan peningkatan suhu yang sedikit maka dia akan ditangkap oleh termoregulator untuk sebagai panas yang meningkat yang berlebih. Maka dari itu akan terjadi vasodilatasi dari pembuluh darah kapiler. Oke. Jadi kan kita punya termoregulator yang melibatkan event pada vaskular. Kalau dia mau melepas panas maka dia akan vasodilatasi. Kalau dia ingin memaintain panas maka dia akan vasokonstriksi. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara termoregulator, saya lebih gampang membayangkan itu seperti bandul. Bandulnya bisa ke kanan, bisa ke kiri dan dibatasi oleh tadi yang disebut Aydro sebagai shivering threshold kalau misalnya dia harus meng-create panas, atau sweating threshold kalau dia harus melepas panas. Nah, ini masalahnya kalau terjadi pada kasus post menopause, either itunya menyempit atau bandulnya yang bisa melewati. Ya. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan di ruangan panas malah orangnya menggigil, di ruangan yang dingin malah orangnya kepanasan. Nah, ini terjadi problem pada masalah termoregulator. Apa obat selain dari hormon yang umumnya bisa direkomend? Clonidine. Ya. Jadi tidak selalu harus menggunakan estrogen, tapi juga kita melihat dalam penanganan climacteric symptoms apakah ada non-hormonal treatment yang bisa kita lakukan. Ya, clonidine adalah merupakan salah satu treatment yang bisa kita gunakan pada kasus-kasus hot flush. Oke. Baik, kita sudah hampir setengah jam lagi, kita coba lihat dulu cepat kasus yang ketiga. Memakai 6 tahun pasien dari pertama dengan rencana hysteroscopy polycystic. Pasien ini dengan diagnosis spinal anal multiple infectious tinggal 5 tahun dan dia bisa pada tahun 2020. Nanti dulu. Kalau kamu mau melakukan INSEM sebagai seorang endokrinologis harusnya melaporkan apa kalau misalnya INSEM? Hasil HSG dan analisa skemanya. Inseminasi itu ditujukan untuk mengatasi problem apa? Baru kemudian kita ngomong prasyaratnya terpenuhi atau enggak. Gitu caranya. Inseminasi itu untuk apa? Untuk mengatasi problem apa sih? Titik. Sally, inseminasi itu untuk indikasi apa sih? Ya, tentunya fertility, tapi apanya kira-kira mainly-nya tentang apa? Male factor. Itu dong Jamie. Makanya saya dari tadi dengar pasien mau IUI. Ini male factornya kan ada apa? Ada oligo, asteno, terato.
Nah sekarang kalau saya mau tahu ini eligible untuk IUI, maka tentu pertama saya akan tanyakan apakah tubannya paten atau enggak. Udah pasti prasyarat dong. Ya. Kalau enggak, nonsens, selalu pakan aja. Terus yang kedua, ya pasien masih bisa menghasilkan sel telur atau tidak. Itu kan harusnya, itu namanya prasyarat. Tapi indikasi untuk melakukan inseminasi adalah untuk male factor. Nah sekarang prasyarat untuk melakukan IUI pada kasus male factor, apa yang harus kamu tampilkan di situ? Saya nggak lihat. Saya nggak lihat. Ya iya dong, tuh teman-temannya semua tahu. Total motile sperm count-nya berapa ini? Ya kalau dihitung sekarang gimana? Berapa? My God, cuma 2 juta. Ya udah, kira-kira make sense nggak itu? Ya. Harusnya berapa Jamie TMSC minimal untuk kasus IUI? Di atas 20 juta. Di atas 20 juta. TMSC. Titik kaget. Harusnya berapa? Hah? 20 juta juga. Sally 10 kayak Tanah Abang aja. Hah? Berapa? Iya minimal 5 juta lah. Ya, gimana? 20 juta 5 juta minimal. Jadi nggak layak IUI kan? Ya ini udah nggak layak IUI dong sebenarnya. Kan kita udah tahu TMSC-nya cuma 2 juta, kok ditawarin IUI? Yang bener aja. Mungkin ada angka bisa sperma lain kan kita harus ulang. Ya kan kita bicara yang ini, ditampilkan ini kan. Ini sudah pernah di insen dok di September tapi gagal. Iya. Gagal. Belum aku IVF. Hah? Belum aku IVF. Iya, saya sih nggak ada masalah. Itu bukan kesalahan dia untuk tidak mampu IVF, tapi apakah kasus seperti ini ethical untuk kita tawarkan untuk inseminasi? Sama kayak misalnya udah nggak ada kelihatan antral follicle count, ya AFH-nya udah 0,000001, ya antral follicle count aja udah nggak kelihatan. Terus apakah ethical untuk ditawarkan IVF misalnya? Nah ini hal-hal kayak gini kita harus peka. Ya saya sih nggak ada masalah dengan mau angkat polemik, cuma maksud saya ini cuma 2 juta nih, yakin nih apa nggak dilakukan treatment dulu atau minimal dicoba dicari dulu apa faktor ininya. Kan pasien katanya menolak ke andrologis kan. Katakanlah kalian nggak bekerja di daerah yang andrologisnya banyak banget, kira-kira apa yang akan kalian lakukan pada kasus ini? Terapi empirik menggunakan multivitamin, antioksidan dan lain sebagainya. Oke, kita berikan boleh. Terus kemudian kita ulang, ternyata hasilnya tidak terlampau perbaikan signifikan. Ada hal yang akan kamu lakukan? Enggak, sekarang kamu nggak ada andrologis, tapi kamu at least lab masih bisa lah melakukan. Tapi nggak ada andrologis, kan banyak nih kalian mungkin ada di daerah lab prodia ada, tapi andrologis nggak ada. Sudah cek poros, cek porosnya. Cek lah, ya FSH, LH, testosteron, kan sama ini kayak perempuan prinsipnya, ya. Dan sekali lagi, jangan memberikan apa? Testosteron, ya, itu ngaco. Sama kayak kalian punya gangguan ovulasi ngasih estrogen. Apa yang terjadi? Feedback negatif pada gonadotropinnya. Ya, saya seringkali mendengar tuh metrep itu bagus nih dok,
mengandung testosteron atau ini testosteron. Oh, pada kasus yang kayak gini jangan dikasih testosteron dong. Testosteron diberikan hanya pada kasus yang defisiensi testosteron, dan testosteron itu kan produk dari proses spermatogenesis, sama kayak estrogen merupakan produk dari folikulogenesis. Jadi bukan berarti karena tidak terjadi folikulogenesis maka kita kasih estrogen, nggak gitu dong. Kalau dikasih estrogen kan malah nggak terjadi folikulogenesis karena terjadi feedback negatif. Bisa ngikutin nggak? Ya. Jadi jangan ikut-ikutan ya, karena Medrep itu kan memang tugas dia lah menjual produk, tapi kita endokrinologis ya jangan ikut-ikutan hal yang nggak make sense ya. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa ini jangan-jangan problemnya ada di hormonal, maka yang at least kamu bisa lakukan, misalnya kalau lihat ada prolaktin yang tinggi, kamu bisa berikan bromokriptin ya. Kalau misalnya katakanlah LH-nya tidak terlalu tinggi misalnya, oke lah, paling yang bisa dilakukan apa? Pemberian clomiphene secara continuous ya, nggak kayak perempuan. Kalau perempuan kan diberikan sampai hanya sebatas folikel dominan. Yaitu hanya sekedar general views ya, kalau misalnya ada masalah male dan kita nggak punya resources dari andrologis ya. Jadi sekali lagi bottom line-nya adalah jangan kasih testosteron ya. Oke. Baik, kasus keempat. Kasus keempat yang pasien dari dokter Mila menuju ke poli ini Enggak, masalahnya apa? Masalahnya pasien ini mengeluh perdarahan di siklus haid, dok. Sudah berobat ke dokter Mila, kemudian sudah dilakukan sterilisasi. enggak, jadi jenis perdarahnya tipe yang mana? OB yang ya irregular, intermenstrual bleeding. Intermenstrual bleeding. Kalau kamu mendeskripsi intermenstrual bleeding itu gimana cara? Perdarahan yang berada di antara dua siklus menstruasi. Dua siklus atau dua menstruasi? Dua menstruasi. Dua menstruasi. Nah, jadi itu adalah merupakan satu-satunya pola perdarahan yang kita biasanya gunakan sebagai referensi kemungkinan adanya polip, ya, intermenstrual bleeding, ya. Dan kalau di zaman sekarang pada post C-section, seringkali kita juga mendapatkan intermenstrual bleeding. Mekanismenya gimana nih, Ferry biasanya paling ahli? Karena ada niche. Ya, gimana mekanisme keberadaan niche terus berakhir dengan intermenstrual bleeding? Di teorinya itu dikatakan dia mengganggu flow dari darah yang keluar pada saat haid, kemudian juga bisa terjadi pooling di daerah niche itu. Nah, itu yang paling penting ya, bahwa terjadi pooling, ada pengumpulan darah menstruasi di daerah niche. Dan inilah yang mengakibatkan setelah pasien selesai menstruasi, darah yang ada di niche ini kan belum bisa keluar. Nanti setelah beberapa hari kemudian pasiennya aktivitas dan seterusnya, mulai keluar darah yang tadinya terkumpul di niche tadi. Nah, ini merupakan sebuah penjelasan terkait dengan kira-kira apa yang harus dilakukan apabila kita menemukan adanya gambaran niche post seksio dengan pasien datang dengan keluhan intermenstrual bleeding. Ya, karena kemarin saya kebetulan ada satu pasien yang datang selain dengan endometriosis, dia juga datang dengan 2 times C-section, dan kemudian dia juga mengalami intermenstrual bleeding, dan kemudian dia
kebetulan oleh dokter sebelumnya diberikan Mirena, dan kemudian dia responnya cukup baik terhadap Mirena karena dia langsung mengalami aminuria. Dan sayangnya udah nggak ada gejala perdarahan abnormal, udah nggak ada gejala nyeri, dicabut nggak dipasang lagi. Itu masalahnya, saya juga bingung, aduh kenapa nggak bongkar pasang aja ya, padahal responnya kan udah bagus, kenapa nggak dilanjutin gitu. Ya, jadi dia tidak merepair niche, ya, dia tidak merepair niche, dia hanya mencegah terjadinya menstruasi sehingga tidak terjadi abnormal bleeding, ya, tidak terjadi pooling jadinya. Ya, jadi terserah kalian mau melakukan tindakan yang bersifat operatif dengan melakukan koreksi pada niche. Ini ahlinya pasti yang jago-jago histeroskopi. Nah, atau kalau kita mau menggunakan pendekatan endokrin, ya kita tinggal prinsipnya adalah membuat tipis endometrium, ya. Kalau kita mau membuat tipis endometrium tanpa ada efek sistemik, ya kita tentu pilihan utama LNGIUS, ya, karena dosisnya sangat rendah. Ya. Itu adalah salah satu trik kalau kita tidak bisa melakukan reseksi pada daerah niche-nya misalnya. Oke, hanya itu aja. Baik, untuk sisa waktu saya akan persilakan mungkin rekan kita dari